wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, amma ba'du. Pertama-tama ucapan terima kasih atas dipersilakannya saya pada waktu dan kesempatan ini dalam rangka bahasa orang tua kami, guru-guru kami di Persatuan Islam, menyirami keimanan, mengontrol keimanan. Karena keimanan pada setiap kita terkadang bertambah, terkadang berkurang, terkadang bertambah kuat, menguat, tapi bisa jadi melemah. Itulah perlunya kita terus-menerus mengontrol dan menyirami keimanan kita. Adapun materi tadarus kita pada setiap 2 bulan sekali pada malam Kamis kedua, sebagaimana telah rutin dilaksanakan, yaitu mengkaji salah satu karya Allahu Yarham, guru kita semua, panutan kita semua, Ustaz Kiai Haji Acing Zakaria. Pada salah satu karya terbesar beliau, Al-Hidayatu fi Masaila Fikhiyatin Muta'aridotin, yang aslinya berbahasa Arab, mengutip dari kitab-kitab para ulama fikih, ulama tafsir, ulama hadis, dan yang lainnya. Kita sudah sampai kepada judul, kalau tidak salah, At-Tahdiru Minal Ikhtilafi wal Ibtiraki. Kita disuruh atau diberi peringatan baik oleh Allah di dalam ayat-ayat Al-Quran maupun oleh Rasulullah SAW pada hadis-hadisnya, jangan sampai umat beliau seperti umat yang lain, ikhtilaf dan ibtirok, berselisih dan bercerai-berai. Kalau tidak salah, kita baru sampai nomor 4 kalau di kitab yang saya pegang, halaman 8. Kalau diterjemah halaman 36, poin nomor 5, poin 5, halaman 36. Selain ayat-ayat Quran, baik surat An-Nisa ayat 59, kemudian Al-An'am ayat 153, lalu surat Hud, sebenarnya 2 ayat ini, dari ayat 118 sampai 119, kemudian Al-A'raf 178. Hadis-hadis pun baik secara mantuk, madalla alaihi labdu fi mahalli nutki, kata para ulama. Mantuk itu makna yang ditunjukkan lafaz dan disebutkan pada lafaz itu sendiri, atau istilah lain secara ibaratun nas, juga secara dalalah, secara mafhum, baik mafhum wafaqoh maupun muhalafah, atau secara isyarah, secara isyarat. 3 petunjuk, ada yang secara ibarah nas, ada yang secara dalalah nas, ada yang secara isyarah nas, menunjukkan bahwa sebagaimana ditulis di judul di atas bahwa ikhtilaf dan ibtiraq
dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala, dilarang oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Salah satu hadis yang sangat erat kaitannya dengan hal tersebut ada di nomor 5. An Abdillah ibni Amrin, diterima dari Abdullah bin Amr. Sebagaimana kita ketahui, salah satu abadilah, dalam ilmu hadis ada yang disebut al-abadilah. Abadilah itu 4 sahabat Rasul yang bernama Abdullah. 4 sahabat yang bernama Abdullah yang istimewa. Maksudnya para sahabat yang bernama Abdullah itu ada sekitar salasumiati rojulin, 300 orang para sahabat. Tetapi ada dari 300 itu 4 sahabat bernama Abdullah yang dekat dengan Rasulullah SAW. Ada Abdullah bin Umar, Abdullah bin Abbas, Abdullah bin Amr, Abdullah bin Mas'ud. 4 sahabat yang bernama Abdullah. Kalau mereka sepakat tentang sesuatu, sepakat abadilah. Maksudnya sahabat yang berempat tadi. Termasuk salah satunya Abdullah bin Amr. Saya spill sedikit terkait beliau di literatur tentang sahabat Rasulullah SAW, baik Al-Isobah karya Ibnu Hajar Al-Asqalani maupun Al-Isti'ab karya Ibnu Abdil Bar, Uslul Ghobah karya Ibnu Asir Al-Jazari, termasuk karya Al-Kandahlawi Hayatus Sahabat, bahwa Abdullah bin Amr ini karena gozirul ilmi mujtahidan fil ibadati. Beliau ini sahabat yang gozirul ilmi, karena gozirul ilmi, tinggi ilmunya, ilmuna luhung. Abdullah bin Amr, bahkan Abu Hurairah pernah mengatakan tidak ada yang lebih banyak hadis dari Nabi selain aku kecuali Abdullah bin Amr. Rajin menulis Abdullah bin Amr, sedangkan aku tidak, kata Abu Hurairah. Makanya gozirul ilmi, melimpah ilmunya. Sama dengan kita, tak Bu? Sama. Alhamdulillah. Abdullah bin Amr ilmuna luhung. Selain itu mujtahidan fil ibadati. Beliau tipe orang yang bersungguh-sungguh ibadah. Ibadah bukan hanya gugur kewajiban. Ibadah sanes sahayuna, asal sholat we, asal saum, asal zakat, tetapi mujtahidan fil ibadah, sungguh-sungguh dalam beribadah. Mana yang sama dengan kita dari 2 keistimewaan beliau? Pertama, ilmunya tinggi, kita yang kedua, sungguh-sungguh dalam ibadah, kita juga termasuk sungguh-sungguh dalam ibadah. Ya, mudah-mudahan menginspirasi gitu. Jadi cambuk. Itulah pentingnya kita membaca biografi orang-orang soleh. Sugan we kape cerita. Kabita. Hoyong seperti Abdullah bin Amr atau henteu duana nage salah sahiyos atau gitu. 2 nana langkung saya ilmunya tinggi, ibadahnya sungguh-sungguh. Tidak seperti saya gitu, baru takbir atau ihram sudah mau salam salat teh. Hoyong geura salam. Sungguh-sungguhnya mana gitu. Mungkin sungguh-sungguh itu sampai khusyuk gitu. Waktunya dan lain-lain. Itu sedikit saja tentang Abdullah bin Amr. Selain hadisnya banyak,
Qala, ia berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la ya'tiyanna, asalnya ya'ti, ata ya'ti, artinya datang, lalu disambung lam, la, lalu disambung nun taukid sakilah, tiyan, baik lam di awal baik nun di akhir, dua-duanya adalah penguat berita. Saur sepuh urang mah pangantep, berarti mendalam lapan ini. Biasanya yang diucapkan seseorang, apalagi setingkat Rasul yang patonah, cerdas, bahasanya pun, tutur katanya pun menunjukkan kecerdasan yang menyampaikan. Di antaranya apa? Sesuai situasi dan kondisi. Yang diucapkan itu, yang disampaikan itu sesuai tuntutan situasi dan kondisi. Tidak asal. Apalagi asbun apa? Asal bunyi. Betul-betul pasih. Selain pasih, kata-kata beliau seperti rangkaian mutiara, kalung mutiara, indah. Para ulama menyebutnya bernilai balaghah tinggi. Karena yang beliau ucapkan sesuai muhotob, sesuai tergantung lawan bicara. Kan lawan bicara itu seperti lawan bicara kita. Kalau kita bicara kepada seseorang, maka lawan bicara kita itu beda-beda kemampuan memahaminya, kadar pemahamannya beda-beda. Yang pertama ada yang polos, khalid dihni, ketika menerima informasi biasanya orang seperti ini langsung menerima, langsung percaya. Tapi sadayana gitu teu. Yang kedua ada yang ketika menerima berita ragu. Kalau ragu biasanya menerima, menolak. Ragu, tengah-tengah, disebat nolak, aya nampia, disebat nanti, aya nolakan, ragu. Itu yang kedua. Yang ketiga, yang sama sekali tidak percaya. Menerima berita itu, tercantum, menolak. Itu 3 tipe lawan bicara. Maka tutur kata yang disampaikan harus disesuaikan dengan tipe mana lawan bicara kita. Apakah tipe yang pertama, yang polos, khalid dihni, mudah percaya kalau yang pertama, tidak perlu penguat kalau penguat, tidak perlu taukid, terkadang ngange pangantep dah bakal percanteng. Atau yang kedua, tipe yang ragu. Kalau ragu harus ada penguat, tapi jangan lebih dari 1. Begitu aturannya, harus pakai penguat taukid, tapi tidak boleh lebih dari 1 cukup. Kalau lawan bicara yang ragu. Kalau lawan bicara yang menolak, yang tidak percaya, maka penguat harus lebih banyak. 2 kadang-kadang 3. Wallahi latub'asunna dalam Quran. 1 penguatnya wallahi, demi Allah. Kalau lapat demi Allah fungsinya apa? Kangen naon? Menguatkan. Demi Allah, sumpah. La 1, 2, penguat kedua, benar-benar
tub'asunna, pakai nun yang ketiga, kalian akan dibangkitkan setelah mati. Ada wallahi, ada la, ada nun, sampai 3. Kalau ayat atau hadis ini penguatnya 2, la dan nun. Ini menunjukkan lawan bicara tidak percaya. Maka untuk menghilangkan, mengikis ketidakpercayaannya itu diperlukan penguat lebih dari 1 sesuai ukuran ketidakpercayaannya, penolakannya. Sebab memang yang Rasul sampaikan pada hadis ini sesuatu yang asing, sulit dijangkau oleh adat dan akal. Makanya layak tianna, benar-benar akan datang, akan tiba, akan bade. Karena ketika Rasulullah masih hidup, hal ini belum tampak. Layak tiana, benar-benar akan datang, akan tiba. Ala ummati, bukan kepada yang lain, tapi kepada umatku, kepada umat Islam, kepada umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa yang akan datang itu? Sesuatu atau yang telah datang, telah tiba, telah dialami ala Bani Israila, kepada Bani Israel. Kalau kepada Bani Israel sudah lebih dulu tibanya. Nah, kepada umatku benar-benar hal tersebut akan datang juga, akan tiba juga. Jadi yang datang kepada umatku bukan perdana, bukan kali pertama. Pernah kepada Bani Israil juga datang giliran, dulu giliran kepada mereka datangnya suatu saat kepada umatku. Apa saja ma tadi? Ma itu menunjukkan umum, mutlak, apa-apa, cakupannya luas. Pokoknya manu kantos karandapan kumaranehna bakal ka umat kau lagi tiba sumping. Akan itu dulu Pak, ketika Rasul hidup 11 Hijriah ke sana. Sekarang Hijriah sudah 1448, Rasul wafat 1437 silam. Masa sekarang masih akan? Ayeuna mah painten sanes akan. Naon? Sudah. Apa yang pernah teralami oleh Bani Israel akan teralami juga oleh umatku, dan itu pasti. Layak tiana, taukidnya 2, bilih tepercanten taya ayat lam, ayat nun, untuk mengikis ketidakpercayaan itu. Bagi kita aktivis jamiyah, jihad, tarbiyah, hadis ini membuat apa Pak? Kumaha pangaruhna ka urang ya hadisnya? Bingah, gembira, hariwa, meringkak bulu punuk. Inilah problematika umat yang bukan akan kalau sekarang, yang harus kita hadapi. Sehingga kita harus mencari bagaimana ilaj, bagaimana solusinya. Walaupun terjadi bisa meminimalisir gitu. Kalau tidak bisa menghilangkan 100%. Kalau dikatakan arusnya sangat kuat. Bahkan Rasulullah SAW menambahkan hazwan nakli bin nakli.
hadwan na'li bin na'li, sejajar. Hadwa itu sejajar, sandal dengan sandal, sandal dengan sandal. Kalau dibanding-banding sandal dengan sandal bagaimana? Disamikan, dibandingkan, ayeuna sareng senal satos dibandingkan, disamikan kumaha hasilna. Kami senal sareng sepatu benten, senal sareng kaos kaki benten, ieu mah senal sareng senal kumaha dibanding-banding. Naon teh saur sepuh teh blok sok. Blok sok teh naon Pak? Mas tahu blok sok? Sama persis gitu. Persis sama. Sami nate A sampai Z gitu. Bukan ada beda-bedanya, umpama tidak. Sama persis gitu. Mereka bagaimana, umatku pun akan seperti itu, sama. Hadwan na'li bin na'li, seukuran sendal dengan sendal. Menurut bahasa para ulama, isti'aratun bitasawi. Lapad hadwan na'li bin na'li itu menunjukkan samanya, sami pisan, persis pisan. Tapi Pak Bu, kalau di lapangan justru kita menemukan fenomena yang lebih dari itu. Lebih dari itu bagaimana? Kalau Rasul kan menunjukkan sama. Kadang-kadang yang kita saksikan di lapangan, di umat, yang meniru dengan yang ditiru lebih kental yang meniru justru. Kita nunurutan nu diturutan teh saha? Aka langkung-langkung nu nurutan, tibatan nu diturutan. Hadwan na'li bin na'li, seukuran sandal dengan sandal. Itu sandal, ini sandal, sama persis. Hatta sehingga in jika kana minhum ada di antara Bani Israel, hum domir kata ganti tubi yang kembali kepada Bani Israel. Jika ada di antara Bani Israel, man ata ummahu, ada yang mencampuri ibunya, ala niatan, tidak sembunyi-sembunyi, tapi terang-terangan. Ata ummahu kinayatun aniz zina, maksudnya berzina. Jika ada di antara Bani Israil yang berzina dengan ibunya terang-terangan, la tentu, karena ada juga pi ummati, pada umatku, man yasna'u dzalika, yang melakukan itu. Saking apa? Saking sama persis seperti yang datang kepada Bani Israil, dialami oleh Bani Israil, sami pisan. Upami dimaranehna aya nu kitu di umat kaula ge bakal aya nu kitu. Berikutnya kata beliau, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa inna, dan sesungguhnya Bani Israil taparraqat, bercerai-berai, tidak bersatu mereka itu, bercerai-berai, ala sintaini wasab'ina millatan, pada lapad lain pirqatan, menjadi 72 golongan. Bercerai-berainya itu sampai 72 Bani Israil itu. Wa tabtariku, dan akan bercerai-berai ummati, umatku juga.
ala salasin wa sab'ina millatan, menjadi 73 golongan, lebih banyak satu dari mereka. Mereka sintaini wa sab'ina, 72, umatku salasin wa sab'ina, 73. Kulluhum, semua mereka, semua itu 72, 73, semua mereka sadayana pinnari, di neraka, semuanya di neraka, illa, kecuali, ada yang dikecualikan dalam hadis ini, millatan wahidatan, satu golongan yang tidak pinnari. Sedikit banyak, satu dari 73 tambah 72 berapa? 70, 70, 140, 2, 3, 5, 145. Kalau dijumlahkan semua, kalau dihitung hanya umat Rasul 73 yang tidak ke neraka, satu golongan. Yang banyak yang sedikit, satu dari 73. Tidak semuanya, tidak selamanya yang lebih banyak baik. Tesadayana nu langkung seueur eta nu sae, eta nu leres teu. Umat Nabi Nuh, kaum Nabi Nuh juga yang selamat hanya yang menunggangi perahu. Sedikit, banyak tidak jadi ukuran benar. Ngalet teu janten ukuran sae laras. Ini diantaranya, semua mereka di neraka kecuali satu kelompok. Qalu, para sahabat bertanya, waman, siapakah ia kelompok tersebut? Ya Rasulullah, wahai Rasulullah. Qala, beliau menjawab, kelompok yang dikecualikan tersebut adalah kelompok ana, di mana aku alaihi, ada padanya, wa ashabi, dan para sahabatku, aku dan para sahabatku ada padanya. Kelompok ini yang dikecualikan. Rasul dan para sahabat ada di kelompok tersebut. Berarti yang pinar yang mana? Sebaliknya, yang berbeda dengan Rasul dan para sahabat. Pada lapad lain, lapad Abu Dawud contoh, hadis nomor 4597, wahia al-jama'atu, satu kelompok yang tidak di neraka itu namanya al-jamaah. Jamaah itu artinya banyak. Salah satunya adalah kelompok yang benar. Bisa diperdalam di buku Ustadz Aceh juga tentang arti jamaah. Dalam kitab Aunul Ma'bud juz 12 halaman 223 233 sampai sana. Hum ahlus sunnati wal jamaati wahiyal firqatun najiyatu, bahasa beliau, bahasa Samsul Haq Adim Abadi. Mereka ahlus sunnah wal jamaah yang sebenarnya, dan mereka adalah kelompok najiyah yang akan selamat. Firqah, kelompok najiyah kan selamat. Kalau pinar kan celaka. Kalau tidak pinar itu yang
najiyah, selamat. Nah, kita melalui jamiah yang tercinta ini berusaha supaya menggapai ma'ana alaihi wa ashabi gitu. Ajaran Islam yang kita imani, yakini, yang kita kerjakan, yang kita hiasi diri, itu persis seperti Rasulullah dan para sahabat. Tekenging benten nyengcang ti aranjina. Siapa yang meriwayatkan hadis ini? Disebutkan tidak? Rawahut Tirmidzi, diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi dalam judul besarnya Kitabul Imani, Kitab Iman, judul besarnya, nomor 2650. Babu Majaa Piptiroki Hadihil Ummati, judul kecilnya. Bab tentang tercerai-berainya umat ini. Itu judul kecil yang ditulis At-Tirmidzi. Judul besarnya Kitab Iman, judul kecilnya Babu Majaa Piptiroki Hadihil Ummati. Secara disiplin ilmu hadis, pada sanad hadis ini, pada rangkaian rawinya ditemukan rawi bernama Abdurrahman bin Ziyad al-Ifriqi, salah seorang rawi yang terdaftar rawi dhaif, seperti disebutkan oleh Al-Hafidz Ibnu Hajar baik dalam kitab Tahdhibut Tahdhib maupun dalam ringkasannya Taqribut Tahdhib, sama-sama nomor rawi 3971 nomor urut rawinya. Kemudian as-sadisu, yang keenam, wa an Abi Mas'udinil Ansori, dan dari Abu Mas'ud Al-Ansori. Ada Ibni Mas'ud, ada Abi Mas'ud. Kalau Ibni Mas'ud Abdullah, kalau Abi Mas'ud Uqbah, beda nama. Hanya kalau tidak teliti sering tertukar. Nah, Abi Mas'ud lepat kedana Ibni, bukan sanis lepat, benten jami. Makanya ada Ansori gitu, untuk lebih membedakan. Dari Abu Mas'ud Al-Ansori qala, ia berkata, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, keadaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yamsahu, menepuk, manakibana, pundak-pundak kami, ditepuk, diusap, bis sholati, ketika akan sholat, bukan sedang sholat, menuju sholat mata kenging. Sebelum mulai sholat berjamaah, Rasulullah SAW selaku yang bertindak sebagai imam merapikan, meluruskan, merapatkan saf dulu kan gitu. Lebih dari itu beliau mengusap pundak-pundak para sahabat yang dekat tentunya, saf depan. Wa yaqul, dan bersabda, istawu, luruskan apa? Saf. Wala takhtalifu,
dan jangan tidak lurus. Bukan hanya menyuruh, beliau juga melarang. Walaupun perintah luruskan bisa dipahami, larangan tidak lurus. Kalau kita diperintah meluruskan, itu dilarang apa? Dilarang sebaliknya, tidak lurus. Tetapi Rasul tidak cukup dengan menggunakan mafhum dalam ilmu fikih, tapi dimantukkan dua-duanya. Istau wala tahtalifu, jangan tidak lurus. Bahasa suku urang mah tong arangeso, tong arengaso gitu. Aya nu arangeso, anu arengaso. Upami di dieu naon? Arangeso, arengaso. Paseng soal. Sami. Maksudnya tidak lurus. Nu ieu payun teuing, nu ieu pengker teuing, itulah arengaso, arangeso, tidak lurus. Bahkan di zaman para sahabat serius meluruskan sabit, serius, sungguh-sungguh. Bila terlihat ada yang terlalu ke depan, dibagaimanakan? Disuruh mundur, ta'akhir ya fulanu, Anda pulang, tolong mundur. Mundur kemana? Ke saf, jangan terlalu depan. Tong seperti Yamaha, Yamaha nanti semakin depan, lurus dalam saf. Kalau kelihatan ada yang terlalu belakang, taqaddam ya fulan, majulah Anda hai fulan. Supaya apa? Semuanya ada di barisan, bisa lurus. Mungkin bisa mengilhami, walaupun konteksnya sholat berjamaah, saf berjamaah, bisa dianalogkan kepada berjamiah, berorganisasi. Bilih aya nu payun teuing, salah sakurang naon tong hareup teuing bisi katepak beuteung. Aya nu pangkar teuing. Maksudnya pimpinan harus jeli, kedah telik, jangan dibiarkan ada yang terlalu depan, dibiarkan terlalu mundur, dibiarkan, membuat saf jadi tidak lurus. Sedangkan kata beliau, istawu, luruskan, wala tahtaribu, jangan tidak lurus, jangan beda-beda, maksudnya tidak lurus. Patah tali pak, paknya di domah dipatah. Patah tali pak dipatah ya. Kalau diterjemah di sukun, disukun ya. Seharusnya dipatah. Patah tali pak. Tahtalipu asalnya fi'il mudhari ikhtalafa yahtalifu, wajan ibta'ala yabta'ilu. Tetapi ada fa. Nah ini fa apa ini? Paknya cenderung pak sababiyah. Kalau pak sababiyah berarti ada adat nasab sembunyi setelahnya. An, asalnya ada an. Karena ada an, maka tahtali pak dipatah. Pak an tahtali pak, paknya pak sababiyah. Jika kalian tidak lurus, ini berakibat gitu, beda-beda kulubukum, hati kalian. Ini sebab akibat yang Rasul sampaikan. Dengan tidak lurus berakibat hati kalian beda-beda. Saur urang mah serta nyambung, harus teh
naon hubunganan sab salat are ngaso ngalantarankeun manah janten pak aing benten-benten. Rasul yang menyampaikan. Dari mana rujukannya? Kalau Rasul di surat An-Najm kita sudah pada paham. A'udzubillahi minasyaitonirrajim wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Wahyu sumbernya itu. Sab tidak lurus menyebabkan hati kalian ikhtilaf, beda-beda. Jadi kalau ingin hati tidak beda-beda, sab harus lurus. Bagaimana kalau tidak ada di sab? Jarang ada di sab. Yang ada di sab saja gitu. Bila sab tidak lurus, hati akan beda-beda. Ima tara katingal dina sab. Nah, tara katingal dina sab. Tara aya. Tara aya. Tara ngiring salat jamaah. Pan moal arengna sosatna dan teu aya. Apalagi menurut hemat saya begitu. Apalagi kalau umat Rasul tidak ada di sab, ada di sab dan tidak lurus saja, hati umat jadi beda-beda. Apalagi tara tepang dina sab, bakal samanah mual tara aya dina sab. Musibah kan gitu ya. Ini sandal yang sholat berjamaah hilang. Ada lagi musibah yang lebih besar apa? Sandal kita tidak terlihat di halaman masjid. Sanes ka masjid nyeket, sanes. Pan ngangge sana ka ditu ka dieu. Pamitra katinggal di buruan masjid hartosna. Naon? Nggo sepatu. Mereka kalabat gitu. Menurut hemat kita seperti itu. Sering berdiri satu sab saja, sabnya tidak lurus. Kata Nabi SAW, patah tali qulubukum. Apalagi umat Rasul jarang berdiri pada sab berjamaah, akan lebih tahtalipa di qulubukum. Jadi ternyata sholat berjamaah itu manfaatnya banyak, besar. Bagaimana membangun umat kalau berjamaah pada abai. Liyali di hadis aslinya liyali. Yali asalnya, lalu ada lamnya di kasroh. Kalau ini lam amr, liyali ni, harus dekat kepadaku. Nu kedah caket jeung kaula teh artinya disab ke satu, sab terdepan. Ternyata Rasulullah SAW mengatur detil sab berjamaah itu, termasuk sab pertama harus diisi oleh orang yang bagaimana. Liyalini, harus dekat kepadaku, kepada imam. Minkum, di antara kalian, jangan sembarangan, jangan siapa saja. Harus ulul ahlami wan nuha, yang dewasa dan berakal. Itu sab pertama pengisinya. Di sebagian masjid, mana budak laletik sok di parayan bisi hareureung. Itu tojaiyah sareng
aturan dari Rasul. Kata Rasul, yang dekat dengan imam itu justru orang-orang yang kapasitasnya lebih mendekati imam. Menurut para ulama, manfaatnya apa? Ketika imam umpamanya batal di tengah sholat, berarti harus ada yang menggantikan. Jangan sampai penggantinya kapasitasnya lebih jauh dari imam, tapi yang mendekati imam. Itulah kenapa harus dekat denganku dari kalian ulul ahlami wan nuha, yang dewasa dan berakal. Summa, kemudian, nah sab kedua, alladzina yalunahum, orang yang mendekati mereka, di bawah mereka kapasitasnya sedikit. Summa, kemudian sab berikutnya, alladzina yalunahum, yang mendekati yang kedua, yang mendekati pengisi sab kedua. Sedetil itu Rasul mengatur sab sholat. Urang mapan sahawai kadang kawis imam ge silih suntruk. Rasul sudah mengatur dengan detail, tertib sholat itu. Riwayat siapa di sini? Rawahu Muslimun, telah meriwayatkannya Imam Muslim dalam judul Kitabus Sholat, hadis nomor 432. Di kitab aslinya ada tambahan hadis ini, yaitu dari sahabat yang menyampaikan hadis ini. Qala Abu Mas'udin, berkata Abu Mas'ud setelah menyampaikan hadis Rasul sampai summal ladzina yalunahum, summal ladzina yalunahum, kata Abu Mas'ud, fa'antumul yauma asyaddu ikhtilafan, kalian hari ini lebih ikhtilaf. Kalian saat ini lebih ikhtilaf, sangat ikhtilaf, kata Abu Mas'ud. Iraha zaman anjina, zaman tabi'in. Bagaimana kita sekarang? Abu Mas'ud masih hidup saja sudah asyaddu ikhtilafan, kata beliau, sangat ikhtilaf, apalagi di zaman kita. Itulah nomor 6. Terus terus sabaraha apa? Terus isya aja. Atau insyaallah nomor 7 kita bahas pada kesempatan yang lain karena panjang nomor 7 terkait hadis yang cukup populer di kalangan awam. Ikhtilafu ummati rahmatun, ikhtilafnya umatku itu rahmat. Bagaimanakah derajat hadis ini? Insya Allah kita kaji pada waktu yang lain. Demikianlah materi pada malam ini, mudah-mudahan sesuai target dan harapan kita, bertambah ilmu, menguat keimanan, dan bertambah keimanan kita, sehingga himmah, semangat untuk taat dan ibadah kepada Allah dengan ikhlas dan mutaba'ah kepada Rasulullah SAW lebih kita tingkatkan. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kepada Pak Ustadz kami ucapkan terima kasih atas ilmunya yang telah disampaikan. Mudah-mudahan apa-apa yang diberikan kepada kita menjadikan ilmu yang bermanfaat. Akhiri dengan doa Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada keluar.